Bluebird optimis target tahun ini growth-nya bagus. Saya suka sih company-nya Bluebird ya, teman-teman ya. Saya suka dari sisi pertama, specifically buat ke company-nya valuasi-nya masih murah. Kedua adalah bisnis modelnya kerasa ada beberapa perubahan. Contohnya yang dulu mereka tuh nggak terlalu banyak heavy buat dari sisi mereka punya unit. Cuman kalau kita lihat yang sekarang, walaupun secara size fleet mereka tuh lebih sedikit dibandingkan dulu zaman-zaman sebelum Covid, cuman revenue-nya lebih tinggi. Artinya tuh kayak mereka mampu optimalin kayak mereka punya utilization rate gitu ya. Jadi muternya lebih kenceng gitu ya. Itu yang pertama. Kedua adalah pendapatan rata-rata per vehicle itu udah sampai kayak per 700.000 per hari gitu. Jadi artinya sih sebenarnya secara struktural nih ada perubahan gitu ya. Saya lihat sih bagus. Kedua sebenarnya ekspansinya sebenarnya. Ekspansi mereka tuh nggak yang kayak gedein yang di Bluebird sama Bluebird sama Silverbird. Nah ini PR-nya nih berdua ini kan baru ada royalti kemarin kan. Nah jadi itu kalau misalnya ini makin gede, porsinya makin gede, nah itu kena 2% tuh dari sisi mereka punya royaltinya. Cuman yang kayak Golden Bird, mereka punya paket, dan lain-lain gitu ya. Nah itu yang mereka lagi gedein, yang tumbuhnya ini juga kencang gitu. Jadi artinya tuh bisa memitigasi yang royalti dari yang dua ini sebenarnya. Nah itu yang saya lihat sih sebenarnya lebih positif ya. Ketiga sebenarnya ya sama gitu ya. Sebenarnya kalau kita lihat kan posisi sekarang tuh industri ride hailing ini tuh lagi tough gitu ya posisinya. Banyak yang sebenarnya juga kayak kalau misalnya saya ngobrol-ngobrol segala macem, skemanya kan sebenarnya udah nggak semenarik dulu ya kalau buat yang kita misalnya kayak Gojek gitu ya. Contohnya ya dulu kita masih bisa dapat contohnya ada tarif 100.000 gitu ya, kita bisa nganterin. 30% masih bisa saya makan nih sebagai driver gitu ya. Sorry, 70%-nya saya bisa makan sebagai driver, 30%-nya diambil ke company. Nah, sekarang posisinya mereka tuh udah di posisi idealnya adalah 80% buat driver, 20% buat company-nya. Cuman intinya sih sebenarnya skemanya nggak yang sekencang dulu. Yang sekencang dulu tuh si mereka masih bisa dapat 90% misalnya. Atau misalnya 95% gitu ya. Nah, sekarang tuh arah bisnis modelnya saya juga kemarin baru ketemu sama Goto. Cuman ya maksudnya kalau kita lihat Goto bilang gitu bahwa dari posisi sekarang itu mereka udah susah nih buat ibaratnya menaikkan monetisasi buat yang di bisnis ride hailing-nya itu tadi. Jadi skema 20-80 itu udah kayak global practice. Jadi ibaratnya nggak akan yang ibaratnya angkanya tuh bakal sampai 30% tuh udah nggak bisa gitu ya. Nah cuman intinya skema yang sebenarnya tuh kayaknya dari sisi drivernya pun juga nggak akan yang kayak longgar banget kayak dulu. Nah ini yang saya lihat nih sebenarnya bakal dorong tren orang atau misalnya driver ya udah mendingan mereka tuh kayak ke Bluebird gitu ya. Makanya udah kelihatan ibaratnya kayak ada migrasi driver sebenarnya. Jadi mereka balik lagi lah ke ini. Plus kalau kita dari perspektifnya sebenarnya consumer, kalau kita ngobrol-ngobrol gitu ya, mereka ini kalau kita lihat buat yang Bluebird itu kan mobilnya kan sebenarnya kan pendek ya, bukan pendek, maksudnya dia tuh umurnya tuh 5 tahun tuh biasanya udah mereka langsung jual, mereka langsung lelang. Nah mereka pakai mobil barunya, jadi mobilnya tuh biasanya tuh lebih lebih bagus, lebih enak gitu ya, lebih lebih nyaman, lebih comfort. Makanya orang selalu bilangnya gila ya kalau kita misalnya naik ride hailing ya, saya nggak mau sebut nama gitu ya, itu seolah-olah kita tuh kayak nebeng gitu ya. Jadi kayaknya perlakuannya tuh kejam banget gitu ya kalau misalnya kita naik yang ride hailing gitu ya. Cuman kalau kita naik taksi bener-bener kayak kayak Bluebird gitu ya, bener-bener kayak raja gitu ya teman-teman. Nah jadi artinya sih saya lihat sih sebenarnya perspektif ini yang menurut saya sih Bluebird buat long termnya sih harusnya bisa bagus ya. Itu Astra, Divers, mereka banyak ambil kesehatan ya kan mereka ada kayak Porto juga saham di sejumlah akuisisi rumah sakit juga ada Halodoc juga dan lain-lain. Menarik dan agree gitu ya. Saya setuju bahwa industri kesehatan di Indonesia itu tuh growth-nya tuh attractiveness-nya tuh masih ada gitu ya. Dan banyak maksudnya private equity pun juga mereka ngeliat stability di rumah sakit tuh ada gitu ya teman-teman ya. Jadi ini menarik dan positif ya. Cuman tetap ya porsinya masih belum terlalu banyak sebenarnya buat yang bisnis non autonya Astra. Cuman yang bisnis yang em, jadi main drivernya mereka kayak otomotif sama PlayStation tuh menurut saya masih belum terlalu bagus ya teman-teman ya secara sektoral play-nya masih belum terlalu bagus jadi saya harus agak hati-hati sih. Java bakal dividen ini saya suka sih so far nih saya lagi